Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, saya Wita Witriani dan rekan saya Dewi Anggraini dan Maulana Sidik Hidayat. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan hasil RTM kami, yaitu RTM 6 mengenai bumi dan perkembangannya. Langsung saja, untuk nomor 1 yaitu mengenai teori abiogenesis. Nah, jadi teori abiogenesis ini merupakan teori yang menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari benda mati. Awal lahirnya teori ini adalah adanya pemikiran dari seorang filsuf, Aristoteles, mengenai munculnya makhluk hidup dari benda tak hidup. Contohnya, munculnya cacing dari dalam tanah, berarti cacing itu berasal dari tanah. Nah, orang pada zaman ini percaya bahwa makhluk hidup itu berasal dari benda tak hidup karena dasar pemikiran dari teori abiogenesis ini yaitu fenomena alam yang bersifat empiris yang mana dapat dipertanggungjawabkan karena dapat dilakukan percobaan hingga muncul sebuah penemuan yang menjadi data yang relevan. Contohnya, Jean Baptiste berpendapat bahwa tikus berasal dari biji gandum. Ia melakukan percobaan dengan menyimpan baju yang sudah berkeringat di ruang penyimpanan gandum, kemudian disimpan selama 20 hari dan selama itu ia melakukan eksperimen. Kemudian setelah 20 hari ia melihat ada seekor tikus yang muncul dari gudang penyimpanan tersebut. Alhasil ia menyimpulkan bahwa tikus itu berasal dari hasil fermentasi keringat manusia dengan biji gandum. Selain Aristoteles, ada beberapa ilmuwan yang mendukung teori abiogenesis ini. Di antaranya ada Anaximander, Anthony van Leeuwenhoek, dan Jean Baptiste. Untuk soal nomor 2 yaitu mengenai hipotesis serta temuan para ilmuwan untuk yang meruntuhkan teori abiogenesis. Yang pertama ada Francesco Redi. Redi merupakan orang yang pertama yang melakukan percobaan untuk menyangga teori abiogenesis. Ia membuat percobaan dengan memasukkan daging ke dalam dua buah toples yang berbeda. Toples yang pertama tanpa penutup, sedangkan toples yang kedua dengan penutup. Setelah beberapa hari diamati, muncul larva di dalam daging dengan toples yang terbuka. Tetapi daging di dalam toples yang tertutup itu bersih. Redi pun berkesimpulan bahwa larva tersebut berasal dari lalat-lalat yang masuk ke dalam toples dan bertelur di sana. Tidak berhenti sampai di situ, Redi membuat percobaan untuk meyakinkan hipotesisnya, yaitu dengan menutup toples tersebut dengan kain kasa supaya udara itu tidak masuk. Dan yang terjadi adalah pembusukan daging, tetapi lalat tidak dapat masuk sehingga mencegah telur lalat. Hasilnya, daging tersebut membusuk dan tidak ada larva yang lahir. Yang kedua, ada percobaan Lazzaro Spallanzani. Spallanzani melakukan percobaan dengan memanaskan air kaldu atau rebusan daging di dua tempat yang berbeda. Setelah dipanaskan, masing-masing wadah diberikan kondisi yang berbeda. Wadah yang pertama diberi penutup, sedangkan wadah yang kedua dibiarkan terbuka. Setelah didiamkan beberapa hari, terlihat bahwa wadah yang terbuka kondisi air kaldu menjadi keruh dan aromanya membusuk. Di sisi lain, kondisi air kaldu yang tertutup tetap jernih. Ini terjadi karena adanya aktivitas mikroorganisme yang berasal dari udara bebas. Ia membuktikan bahwa organisme tidak lahir dari benda mati atau air kaldu, melainkan dari makhluk hidup. Yang ketiga, ada percobaan Louis Pasteur. Sampai akhirnya Louis Pasteur, ahli biokimia berkebangsaan Prancis, berhasil menyempurnakan percobaan Spallanzani, sekaligus mematahkan teori abiogenesis. Pasteur memodifikasi salah satu wadah yang digunakan Spallanzani dengan wadah labu berleher panjang. Leher panjang ini berguna sebagai indikator yang memberitahukan bahwa masih ada hubungan antara labu dan udara di luar atau masih ada oksigen untuk mikroorganisme hidup. Setelah dipanaskan dan didiamkan beberapa hari, ternyata air kaldu yang ditempatkan di labu berleher panjang tetap jernih
sini saya akan menjawab nomor 3. Karena makhluk hidup adalah benda yang hidup dan menunjukkan beberapa tindakan seperti bernapas, tumbuh, bergerak, dan bereproduksi. Di sisi lain, benda mati adalah benda yang tidak menunjukkan pertumbuhan. Selain itu, mereka tidak memiliki kehidupan sendiri. Sekian dari saya. Di sini saya akan menjawab nomor 4 yang A. Amitosis adalah reproduksi sel di mana sel membelah diri secara langsung tanpa melalui tahap-tahap pembelahan sel. Pembelahan cara ini banyak dijumpai pada sel-sel yang bersifat prokaryotik, misalnya pada bakteri gangganga biru. Terus, mitosis adalah cara reproduksi sel di mana sel membelah melalui tahap-tahap yang teratur, yaitu profase, metafase, anafase, telofase. Antara tahap telofase ke tahap profase berikutnya terdapat masa istirahat sel yang dinamakan interfase. Tahap ini tidak termasuk tahap pembelahan sel. Pada tahap interfase, inti sel melakukan sintesis bahan-bahan inti. Terima kasih. Selanjutnya 4B. Reproduksi secara aksesual pada umumnya dengan melakukan pembelahan biner dari satu sel menjadi 2 sel, dari 2 sel menjadi 4 sel, dan seterusnya. Pembelahan biner diawali pada pembelahan inti atau karyokinesis dan kemudian diikuti dengan pembelahan sitoplasme atau sitokinesis. Reproduksi secara seksual adalah dengan cara menyatuan gamet yang berbeda jenis sehingga dapat menghasilkan zigot atau secara konjugasi menyatukan inti vegetatif sel. Namun, ada juga protozoa yang tidak melakukan reproduksi secara seksual seperti amoeba. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf teman-teman, karena dalam pembuatan video ada gangguan. Kita lanjut terlebih dahulu. Untuk pertanyaan nomor 5, jelaskan persamaan dan perbedaan teori evolusi menurut Darwin dan Lamarck. Keduanya sama-sama menjelaskan bahwa evolusi disebabkan oleh perubahan lingkungan. Perbedaannya, menurut Darwin, evolusi terjadi melalui seleksi alam, yaitu individu yang memiliki sikap adaptif terhadap lingkungan akan bertahan hidup, sedangkan individu yang tidak memiliki sikap adaptif akan punah. Menurut Lamarck, melalui adaptasi dengan lingkungan, bagian tubuh yang menyesuaikan diri dengan lingkungan akan berkembang dengan baik sehingga menjadi lebih kuat dan besar. Sedangkan bagian tubuh yang tidak menyesuaikan akan menyusut dan menjadi lebih kecil. Untuk pertanyaan nomor 6, bagaimana pendapat Anda bila orang mengatakan bahwa manusia berasal dari kera? Jelaskan pendapat Anda tersebut. Menurut pendapat saya tidak setuju dengan pendapat bahwa manusia berasal dari kera. Karena teori yang mengatakan bahwa manusia berasal dari bangsa monyet atau kera adalah teori Darwin. Teori tersebut ditolak berbagai ilmuwan di dunia dan dianggap salah karena tidak ilmiah, serta bertentangan dengan ajaran agama, termasuk agama Islam. Dalam Islam sendiri, jelas dikatakan bahwa manusia pertama yang menghuni bumi adalah Nabi Adam, yang tercipta dari tanah, bukan dari monyet atau kera. Nah, untuk teman-teman sekalian yang ingin lebih jelas apakah manusia berasal dari kera atau bukan, boleh dilihat dari
YouTube-nya The Hakim. Linknya disimpan di deskripsi ya, di menit ke-11. Untuk nomor 7, apa yang Anda ketahui mengenai biogeografi tumbuhan dan hewan? Biogeografi tumbuhan merupakan ilmu geografi yang mempelajari mengenai penyebaran flora dan vegetasi yang berhubungan. Biogeografi hewan adalah cabang ilmu biogeografi yang mempelajari hal penyebaran spesies hewan di muka bumi pada masa silam dan masa kini. Cukup sekian presentasi dari kelompok 6. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.